Ted Bundy, pengadilan pembunuhan pertama yang disiarkan di televisi, memiliki para rupawan, berpendidikan tinggi dan penuh pesona. Itulah yang dimiliki oleh pembunuh berantai asal Amerika Serikat, Ted Bundy, lahir dari rahim seorang remaja yang tidak menikah. Semasa hidup Bundy tidak pernah mengetahui identitas dari sang ayah. Ia tumbuh dan dibesarkan oleh nenek yang ia yakini sebagai ibu, dan ibunya sendiri yang ia anggap sebagai saudara perempuan. Memiliki masa remaja yang sulit. Setelah lulus kuliah dari University of Washington, ia memulai pembunuhan besar-besaran. Bundy membunuh korban pertamanya di Seattle pada tahun 1966. Amerika Serikat bagian barat adalah tempat berburunya. Dengan jumlah korban yang cukup banyak, kebanyakan perempuan usia kuliah dari Washington dan Oregon sampai ke Utah dan Colorado sempat 2 kali melarikan diri saat menjadi tahanan polisi. Di masa pelariannya, Bundy pindah ke Florida. Lelaki kelahiran 1946 itu nggak segan untuk kembali melancarkan pembunuhan. Dia membunuh beberapa anggota perkumpulan mahasiswi dan korban terakhirnya, seorang gadis berusia 12 tahun yang dia perkosa dan bunuh. Ketika Bundy akhirnya ditangkap saat mengendarai mobil curian seminggu setelah pembunuhan terakhirnya, persidangannya dengan cepat menjadi sensasi media. Itu adalah sidang pembunuhan pertama yang disiarkan sepenuhnya di televisi dan menampilkan Bundy di depan dan tengah, bertindak sebagai salah satu pengacara untuk pembelanya sendiri. Mbak Bintang terkenal. Ia menyambut wawancara ke dalam selnya dan membual tentang para penggemar yang telah ia ciptakan. Ted Bundy akhirnya dieksekusi di kursi listrik pada tahun 1989, yang hingga saat ini jumlah korbannya belum diketahui. Pedro Lopez telah bebas pada tahun ke-1998. Kamu seketika pasti akan bergidik ngeri ketika mengetahui seorang mantan pembunuh berantai telah dibebaskan dari penjara. Pembunuh berantai itu bernama Pedro Lopez. Ia terkait dengan lebih dari 300 pembunuhan di negara asalnya Kolombia, Ekuador, dan Peru. Itulah mengapa ia dijuluki sebagai Monster of the Andes. Hampir sepertiga korbannya adalah perempuan lokal di bawah umur. Pria berkebangsaan Kolombia itu pernah ditangkap pada tahun ke-1978. Setelah penangkapannya, di tahun 1980 polisi setempat menemukan sebuah kuburan massa yang berisi lebih dari 50 korban Pedro Lopez. Dia kemudian dihukum karena membunuh 110 gadis di Ekuador dan mengakui 240 pembunuhan lagi di Kolombia dan Peru. The Monster of the Andes bahkan tidak menghabiskan 20 tahun penjara, karena ia dibebaskan pada tahun 1998 karena perilaku yang baik. Pada tahun 2002, ia diduga telah membunuh gadis lain dan saat ini dicari oleh Interpol. Namun, lebih dari 20 tahun sejak itu, keberadaannya masih belum diketahui.